Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan kali ini kita masih berkumpul dan kita saling mudzakarah, saling mengingatkan, saling diskusi tentang ilmu, karena sudah menjadi kewajiban bagi kita, sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, lebih-lebih dalam hal kebaikan, karena Allah itu sudah berwasiat langsung, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita ini dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jadi dalam hal kebaikan ini termasuk kita saling mengingatkan tentang apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan hukum, apakah jauh, apakah dan sebagainya. Itu perlunya kita saling mudzakarah, saling mengingatkan. Alhamdulillah, sekarang saya akan membacakan satu hadis tentang fadilah dzikir, yaitu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sebagai orang-orang yang hidup. Tetapi sebaliknya, orang yang walaupun orang itu beradanya hidup, tapi dalam hatinya, dalam geraknya tidak ada zikir kepada Allah, maka itu sama dengan orang yang mati. Dikatakan dalam satu hadis, dikutip dari kitab Tuhfatul Dzakirin karya Syekh Muhammad Asy-Syaukani, disebutkan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayy wal mayyit. Yang artinya, perbedaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah kamasalil hayy wal mayyit. Laksana orang mati, laksana orang hidup dan orang yang mati. Jadi ini adalah suatu tamparan sebetulnya bagi jasad kita yang masih hidup, yang masih ke sana kemari, ke barat, ke timur, jalan, tapi di dalamnya tidak ada hiasan zikir, di hatinya tidak ada zikir, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap seakan-akan orang yang mayit, orang yang mati. Jadi bagaimana kita supaya kita hidup, dianggap hidup, maka kita selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu maknanya luas, saudara. Zikir itu maknanya luas. Jadi jangan dikira zikir itu hanya sebatas la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar dan sebagainya. Zikir itu segala sesuatu yang mengingatkan ingat kepada Allah, itulah zikir. Contoh, ketika kita melihat suatu pepohonan, pohon pisang, maka di situ kalau kita berpikir ada zikir, kita pikirkan, oh iya, pisang pertama kali awalnya kecil, tumbuh menjadi besar, terus awalnya hijau menjadi kuning, terus asalnya pahit pekat, tambah manis padahal tidak ada gulanya. Kalau kita memikirkan, berpikir betapa hebatnya, betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi itu termasuk zikir. Jadi orang yang hidupnya tidak ingat kepada Allah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap orang-orang yang mati. Lebih-lebih sampai kita meninggalkan sholat, na'udzubillah. Bagaimana sedangkan sholat ini termasuk zikir yang paling agung. Orang yang tidak melaksanakan sholat, masya Allah, na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti ini. Orang yang ingat kepada Allah, meskipun orang itu telah meninggal, wafat, maka wafatnya itu tetap dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dengan apa? Bahkan mereka orang-orang yang mati syahid, yaitu
tetap hidup sebetulnya dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contohnya. Jadi orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang banyak amal solehnya, walaupun mereka mati, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap hidup seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup dan di sisi Allah itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang hidup tapi tidak ada zikir, tidak ada ketaatan, ketakutan kepada Allah, maka di situ manusia itu dicap, distempel menjadi seorang mayit. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, semoga apa yang pertemuan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.